Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Nur Afifah, NPM 20101040025, Clara Radik Arneta, NPM 20101040037, Yeni Winata Sari, NPM 20101040045, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metode harga pokok pesanan. Mari kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang metode harga pokok pesanan. Suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Lanjut tentang sistem penentuan harga pokok. Menentukan berapa harga pokok suatu produk sama halnya dengan menentukan berapa biaya yang telah diserap oleh produk tersebut. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung terhadap produk. Biaya langsung dapat ditelusuri secara mudah dan akurat pada produk. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya tidak langsung. BOP yang melekat di produk sulit ditelusuri dan tidak dapat secara akurat. BOP dibebankan ke produk dengan cara mengalokasikannya. Ada dua jenis dalam membebankan biaya ke produk. Yang pertama, menggunakan metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Yang kedua, metode penentuan harga pokok proses. Lanjut, manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual. Yang kedua, mempertimbangkan, menolak, atau menerima suatu pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan ke neraca. Lanjut, arus biaya. Sebelah kanan ini merupakan contoh sederhana dari arus biaya. Sebelah kiri merupakan penjelasan gambarnya. Nomor 1 merupakan pencatatan saat pembelian bahan. Nomor 2A merupakan pencatatan saat pemakaian bahan baku. Nomor 2B merupakan pencatatan pada saat pemakaian bahan pembantu. Nomor 3 merupakan pencatatan saat penghitungan gaji dan upah. Nomor 4A merupakan pencatatan pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Nomor 4B merupakan pencatatan pemakaian biaya tenaga kerja tidak langsung. Nomor 5 merupakan pencatatan BOP yang terjadi, merupakan pembebanan BOP. Nomor 7 merupakan pemindahan BOPDB ke BOP SES. Nomor 8 merupakan pencatatan produk yang telah selesai proses produksi. Nomor 9 merupakan pencatatan ketika produk dijual. Lanjut, pencatatan akuntansi. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong. 2. Retur pembelian bahan baku. 3. Retur pembelian bahan penolong. 4. Pemakaian bahan baku untuk proses produksi. 5. Pemakaian bahan penolong untuk proses produksi. 6. Pengembalian bahan baku dari bagian produksi. 7. Pengembalian bahan penolong dari bagian produksi. 8. Penghitungan daftar gaji. 9. Pembayaran gaji karyawan. 10. Pendistribusian gaji karyawan. 11. Pembayaran biaya-biaya yang termasuk BOP. 12. Penghitungan biaya-biaya yang termasuk BOP. 13. Pembebanan BOP. 14. Pencatatan produk selesai. 15. Pencatatan produk dalam proses pada akhir tahun. Yang terakhir, penjualan produk jadi. Buku catatan yang digunakan. 1. Buku jurnal. 2. Buku besar. 3. Buku pembantu. Buku besar. Setiap perusahaan pasti memiliki jumlah dan nama rekening atau akun dalam buku besar yang bervariasi sesuai kebutuhannya.
Rekening-rekening yang pokok adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik dibebankan, selisih BOP, barang dalam proses BBP, barang dalam proses BTKL, barang dalam proses BOP, persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, buku pembantu. Buku pembantu yang berkaitan dengan pemrosesan produk. 1. Kartu persediaan bahan yang memuat tiap jenis bahan. Kartu ini digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan persediaan bahan. 2. Kartu harga pokok pesanan. Digunakan untuk mencatat atau menghitung harga pokok produk tiap pesanan. Pencatatan bahan baku dan bahan penolong. 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Di debit persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Di kredit utang dagang. 2. Penyerahan bahan baku ke bagian proses produksi. Di debit barang dalam proses. Di kredit persediaan bahan baku. 3. Pengembalian bahan baku yang tidak jadi dipakai untuk produksi. Di debit persediaan bahan baku. Di kredit barang dalam proses. 4. Penyerahan bahan penolong ke bagian produksi. Di debit biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di kredit persediaan bahan penolong. Pencatatan biaya tenaga kerja. 1. Pengumpulan data biaya tenaga kerja. Di debit, gaji dan upah. Di kredit, utang gaji dan upah. 2. Saat membayar gaji kepada karyawan. Di debit, utang gaji dan upah. Di kredit, kas. 3. Pendistribusian gaji dan upah. Di debit, barang dalam proses, BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Di kredit, gaji dan upah. Pencatatan biaya overhead pabrik. BOP merupakan biaya produksi yang digunakan secara tidak langsung. BOP terdiri dari biaya bahan tidak langsung atau biaya bahan pembantu, gaji dan upah karyawan tidak langsung, misalnya gaji mandor, dan semua biaya produksi lainnya yang tidak langsung. Biaya-biaya produksi yang masuk ke dalam kelompok BOP antara lain, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktiva tetap di bagian produksi, biaya asuransi gedung dan mesin bagian produksi, biaya listrik untuk proses produksi, biaya perawatan mesin, dan biaya keamanan bagian produksi. Pembebanan atau penerapan perhitungan BOP ke harga pokok produk dapat dilakukan dengan 1. Actual costing, yaitu membebankan seluruh BOP yang terjadi pada suatu produk ke seluruh produk yang diproduksi pada periode tersebut. Jadi, membebankan BOP ke produk biaya sesungguhnya yang terjadi. Penggunaan actual costing pada metode harga pokok pesanan mengalami kesulitan karena tidak semua BOP dapat segera diketahui dan diperhitungkan, sehingga untuk mengetahui BOP secara keseluruhan harus menunggu sampai akhir periode. Yang kedua adalah normal costing. Untuk mengatasi kesulitan penggunaan actual costing dalam penentuan harga pokok dengan metode pesanan umumnya memakai normal costing. Pembebanan BOP tidak perlu menunggu sampai pada akhir periode. Pembebanan BOP ditentukan dengan cara taksiran. Pencatatan BOP. 1. Pada saat pengumpulan data biaya, jurnalnya adalah di debit BOP sesungguhnya, di kredit akumulasi depresiasi, biaya listrik, dan biaya asuransi. 2. Pada saat pembebanan BOP ke produk, jurnalnya adalah di debit barang dalam proses BOP, di kredit BOP dibebankan. Ketiga, perhitungan selisih BOP. A. Pemindahan BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Jurnalnya adalah BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. B. Selisih BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Jika BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, maka terjadi selisih BOP yang menguntungkan. Jurnalnya adalah di debit BOP sesungguhnya, di kredit selisih BOP. Jika BOP dibebankan
kurang dari POP sesungguhnya, maka selisih yang tidak menguntungkan atau selisih rugi. Jurnalnya adalah selisih POP dan POP sesungguhnya. Selanjutnya, pencatatan pada awal periode. Dalam jurnalnya terdapat akun BDB BBB, BDB PTKL, BDB BOP, dan persediaan BDB. Kemudian, kartu harga pokok pesanan. Untuk memudahkan perhitungan harga pokok tiap pesanan, maka dipergunakan kartu harga pokok pesanan. Kartu ini digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, pencatatan pada awal periode. Dalam jurnalnya terdapat akun BDB BBB, BDB PTKL, BDB BOP, dan persediaan BDB. Kemudian, kartu harga pokok pesanan. Untuk memudahkan perhitungan harga pokok tiap pesanan, maka dipergunakan kartu harga pokok pesanan. Kartu ini digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan yang bersangkutan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pemaparan materi yang kurang jelas maupun ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.